Anda menyaksikan Banking and Payment Outlook 2024 CNBC Indonesia bersama saya Safrina Nasution. Dan sudah bergabung bersama kami eksklusif dengan CNBC Indonesia, Bapak Dian Ediana Rey, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, merangkap anggota Dewan Komisioner OJK. Apa kabar Pak Dian? Kabar baik Mbak Saf, gimana kabarnya? Alhamdulillah, senang sekali ketemu Bapak lagi di tahun 2024. Pertama kali nih Pak, bagaimana kabarnya Pak? Terima kasih, Alhamdulillah sehat-sehat. Pak, di awal tahun 2024 ini masih tersisa beberapa ketidakpastian ekonomi global ya Pak ya. Era suku bunga tinggi ternyata masih berjalan, ini sudah kuartal kedua 2024 gitu ya Pak ya. Bagaimana Anda mengevaluasi level kesehatan dari industri perbankan di Indonesia? Ya, kalau saya melihatnya begini ya, Mbak Saf ya. Kita ini sudah menghadapi situasi ketidakpastian global ini kan sudah cukup agak lama nih. Ya, perang Ukraine juga sudah dan Rusia itu sudah agak lama. Gejolak terhadap komoditas juga sudah cukup lama ya. Dan juga masalah tingkat suku bunga tinggi juga tadi seperti yang ditanyakan juga ya juga sudah berlangsung lama gitu. Tetapi kita kan sama-sama mengetahui bahwa sebetulnya dampak secara langsung kepada kita itu kan sangat terbatas ya, sangat limited sebetulnya. Indonesia itu bisa dikatakan itu sebagai ya, sepertinya seperti terlepas gitu dalam situasi global yang kurang pasti itu gitu kan. Jadi ada istilahnya decoupling gitu ya, bahwa karena pertumbuhan ekonomi kita kan masih secara berkelanjutan masih di atas 5%. Nah, ini which is very good gitu ya untuk negara, bahkan one of the best sebetulnya bisa dikatakan di dunia. Nah, sehingga memang melihat kondisi perekonomian seperti ini, termasuk di dalam juga tingkat suku bunga juga relatif terkendali di kita itu. Kemudian juga inflasi juga sangat terkendali. Jadi faktor-faktor makroekonomi itu sendiri sebetulnya secara nasional tuh sangat baik bisa dikatakan begitu ya, apalagi dibandingkan dengan negara-negara di Eropa atau Amerika dan lain sebagainya. Nah, ini tentu saja kan berdampak signifikan juga kepada kondisi perbankan ya. Kondisi perbankan kita itu masih sangat baik ya. Kalau kita lihat dari mana profitabilitas misalnya. ROA kita itu kan sekarang itu berapa? 2,74% misalnya sekarang. Kita ngomong soal capital adequacy ratio ya. Itu sekarang hampir 28% itu, 27,7 something. Itu hampir mendekati 28%. Ini tentu saja kan merupakan situasi yang sangat sangat kondusif ya untuk melihat bagaimana ketahanan bank itu sendiri. Kita lihat dari indikator apapun kita lihat sekarang NPL dan lain-lain. NPL sangat rendah. NPL net kita bahkan 0,7. Kalau nggak salah 0,70 something gitu kan, yang gross itu 2, something juga kira-kira. Which is jauh lah di batas, ini sangat-sangat di batas-batas yang berbahaya gitu. Ini sangat-sangat normal, bahkan bisa dikatakan sangat baik gitu. Dan ya tentu kita lihat kalau kita bicara juga soal masalah ekspansi kredit misalnya. Masih di akhir tahun yang lalu tuh kan sempat orang khawatir, wah kira-kira target double digit pertumbuhan kredit perbankan kita bisa nggak ya? Tapi ternyata kan tercapai, ya kan itu di atas bahkan di atas 10% gitu kan. Nah, ini akhirnya tercapai. Nah ini kemudian kita lihat juga dana pihak ketiga kecenderungannya juga menaik ya, dan tentu tidak sebesar ketika sedang COVID ya, itu kan bisa dikatakan itu dampak dari COVID itu kan membuat masyarakat dan termasuk juga korporasi tentu saja kan banyak sekali menabung kan. Tetapi ketika bencana COVID ini dicabut, kegiatan ekonomi kan sudah normal gitu kan, termasuk spending untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin di luar yang basic needs gitu, untuk tourism dan lain sebagainya juga semakin meningkat. Tentu ada penggunaan dana pihak ketiga di situ gitu kan. Yang dipergunakan tentu saja oleh deposan-deposan itu untuk membiayai konsumsi, membiayai bahkan ekspansi perusahaan dan lain sebagainya. Jadi secara overall saya menyimpulkan bahwa memang kondisi kita itu sangat
sangat baik lah, bisa dikatakan begitu. Sangat baik relatif terhadap peer countries? Iya, betul. Terhadap peer country jelas itu. Jelas terhadap peer country. Dan kita juga melihat bahwa kalau kita melihat bahwa pertumbuhan kredit itu masih di atas 10%, ini berarti kan kita melihat bahwa kontribusi perbankan kita terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia itu juga masih tetap tinggi gitu. Itu gitu. Ya itu yang dilihat seperti itu. Pak Dian, karena tadi Anda menyebut bahwa walaupun ada begitu banyak ketidakpastian global gitu ya, tensi geopolitik dan higher for longer interest rates, tapi sepertinya perbankan Indonesia masih begitu baik performanya, seakan-akan terisolasi dari kegamangan yang ada di ekonomi global. Betul. Apa penyebabnya? Ya tentu karena kalau saya sih melihatnya bahwa upaya Indonesia atau upaya otoritas JK khususnya dan mungkin juga Bank Indonesia ya, dan juga Kementerian Keuangan, LPS dan lain sebagainya itu di dalam bagaimana membangun suatu ekosistem perbankan yang sehat itu memang sangat menentukan gitu kan. Artinya di situ termasuk juga semua ketentuan prudensial yang dikeluarkan oleh OJK itu betul-betul memenuhi standar internasional ya. Misalnya seperti BCBS ya. Artinya semua ketentuan-ketentuan yang terkait dengan permodalan, terkait dengan masalah coverage rasio dan lain sebagainya itu tentu ini yang merupakan suatu suatu fenomena yang di kita itu sudah dipertahankan cukup lama gitu. Jadi bahkan setelah krisis tahun 98 itu kan kita banyak sekali melakukan semacam ya bisa dikatakan seperti reformasi. Dalam regulasi perbankan, dalam pengawasannya dan lain sebagainya. Sehingga memang fondasi perbankan Indonesia itu jauh lah dibandingkan dengan kondisi tahun 98 ya. Ketika itu fondasi itu bisa dikatakan lemah ya. Fondasi yang mendasarnya yang pada waktu itu yang membuat kita sangat rentan itu kan fondasi bahwa kita itu memang lemah dalam governance ya, lemah dalam integritas sistem gitu. Nah sehingga memang kekuatan kita ini di samping masalah rasio-rasio keuangan perbankan itu tentu adalah membangun sebetulnya sistem yang ya bisa dikatakan dengan governance yang tinggi gitu dan integritas yang tinggi tentu saja dalam secara keseluruhan. Nah sehingga reckless behavior atau excessive risk taking itu tidak bisa dilakukan oleh bank sembarangan gitu. Gitu. Tidak bisa lagi begitu karena regulasinya ada di sana, apalagi setelah keluar POJK nomor 17 itu ya tahun 2023. Sistem pengawasan kita juga sekarang sudah semakin intens gitu kan. Nah, itu kira-kira yang membuat suasana kita itu memang agak berbeda nih dengan negara-negara lain. Ya sebenarnya secara teoritis kita hanya menjalankan sebetulnya apa yang seharusnya dilakukan ya. Karena itu kan sebetulnya juga diajarkan juga di negara-negara lain seperti di Amerika juga standarnya mestinya kalau perbankan sama. Karena kita menggunakan BCBS misalnya kan. Dan standar-standar internasional, standar-standar lain yang memang necessity ya untuk bagaimana kita meningkatkan performance perbankan kita gitu. Jadi karena governance yang prudent itu tadi lah ya Pak ya. Kalau begitu restrukturisasi kredit Maret 2024 pasti jadi nih Pak? Ya, tadi saya sudah mengatakan misalnya dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu bagus ya, normalisasi setelah pasca COVID ini juga berjalan sangat baik. Dan kita lihat data ya, kalau data penurunan dari total kredit restruktur itu semakin menurun kan, termasuk juga jumlah nasabahnya. Artinya bahwa perbaikan ekonomi kita trennya memang terus naik, naik terus gitu ya. Nah tentu dengan recovery rate yang cukup signifikan seperti ini tentu sebetulnya bisa dikatakan kegiatan usaha juga sudah siap gitu kan. Sementara di satu segi perbankan itu kan kita minta untuk selalu membackup dengan CKPN gitu kan. Nah CKPN perbankan itu untuk mengcover semua ya bisa dikatakan mungkin problem loan itu sudah mencapai di atas angka 200% gitu kan. Wah itu sangat sufisien gitu kan untuk untuk menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, katakanlah misalnya nanti jumlah kredit yang tiba-tiba macetnya cukup besar misalnya di ujung di bulan Maret itu, mereka sudah siap itu dengan pencadangan itu. Nah tetapi jangan lupa bahwa sebetulnya walaupun nanti akhirnya kita akan mengakhiri ya restru di bulan Maret itu, sebetulnya restru yang sifatnya individual bank itu dipersilahkan.
Nah, kalau ini kan namanya regulatory forbearance seperti ini kan sebetulnya bisa dikatakan merupakan kebijakan ya, kebijakan otoritas dalam ini OJK. Nanti kebijakan bank tuh kalau memang merasa masih memerlukan waktu untuk mengextend restrunya, silakan dilakukan. Oh, jadi ada exceptionality seperti itu ya Pak ya? Ada, memang ketentuan umum yang berlaku nanti kan. Ketentuan umum yang mengenai restru itu ada. Dan bank itu kan biasa saja melakukan restru itu. Kalau menghadapi permasalahan yang terkait dengan kredit macet dan lain sebagainya itu. Jadi artinya bahwa kita melihat situasi kondisi ekonominya sudah bagus ya, pencadangan banknya sudah bagus, kemudian juga bank juga bisa melanjutkan dengan restru individual bank itu sendiri. Ya, Pak Dian, ketentuan-ketentuan apa lagi yang akan dibantu untuk menjadi regulasi dari OJK sendiri agar mengawal transisi restrukturisasi kredit ini akan mulus, Pak? Ya, sebetulnya kita sudah mempersiapkan sebetulnya, Mbak Saf ya. Jadi kalau kita lihat misalnya tahun 2023, saya kira di awal 2023 itu kita sudah mengeluarkan yang namanya POJK yang terkait dengan yang namanya kita sebut sebagai POJK untuk menangani situasi quote unquote bencana ya. Bencana di situ sangat luas pengertiannya. Jadi tidak bencana alam semata-mata, tetapi itu bisa bencana sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, itu POJK itu bisa kita aktifkan gitu sebetulnya. Jadi kita tidak boleh dan tidak akan kan, kita tentu saja karena masalah COVID sudah berakhir, kita tidak bisa dong mengatakan bahwa ini karena ada COVID. COVID itu sudah dicabut kan, tidak ada COVID lagi. Jadi artinya kalaupun terjadi sesuatu, tentu kita nge-refer kepada peraturan perundang-undangan yang memang tidak terkait dengan COVID, tapi memungkinkan menciptakan suatu kebijakan yang mirip dengan itu. Gitu, dan seperti yang tadi Pak Dian juga sampaikan, kita satu-satunya negara yang masih memberlakukan restrukturisasi sampai saat ini ya Pak? Betul, itu salah satu pertimbangan juga kenapa bahwa kita memang harus mengakhiri bulan Maret itu, restru itu. Karena ini kita hanya satu-satunya negara, jangan-jangan di seluruh dunia ini masih mempertahankan kebijakan terkait dengan restru nih untuk perbankan ya. Nah ini saya kira kalau kita tetap ngotot ingin memperpanjang misalnya, itu tentu persepsi country perception kita itu tidak baik ya, bisa dikatakan terhadap begitu. sektor real Indonesia kah atau seperti apa Pak? Kenapa? Terhadap sektor real Indonesia kah? Iya tentu saya terhadap persepsi terhadap seluruh perekonomian kita kan. Jadi artinya bahwa Indonesia itu seolah-olah belum recover kan dari persoalan COVID, padahal negara lain seolah-olah sudah getting ready semua untuk sudah recover karena sudah meninggalkan kebijakan itu sudah lama ya. Nah ini yang mungkin harus dipahami. Jadi memang ada juga persoalan yang terkait dengan persepsi global juga. Jadi itu yang arahnya itu sudah hampir pasti kalau saya katakan itu bahwa memang kita akan mengakhiri dan tidak akan ada lagi perpanjangan terkait dengan restrukturisasi ini. Gitu, semoga lancar ya Pak ya nanti ya. Insya Allah. 2024 tentunya. Nah sekarang rencana bisnis bank Pak buat 2024 ini RBB kan sudah diterima oleh OJK. Bagaimana Anda memandang seluruh rencana tersebut? Apakah optimiskah 2024 ini dari para bankir di tahun ini Pak? Iya, kita sebetulnya sudah hampir menerima seluruh ya RBB dari bank itu, rencana bisnis bank itu dari untuk 2024-2026 kan. Ini sebetulnya bisa dikatakan tidak banyak yang berubah ya, artinya persepsi positif terhadap perekonomian kita itu masih cukup tinggi, sehingga targetnya juga, jadi target pertumbuhan ekonomi juga masih, target pertumbuhan kredit dalam hal ini itu masih berkisar double digit juga sama gitu kan. Memang kita masih melakukan terus-menerus prudential meeting namanya. Prudential meeting itu adalah semacam upaya fine tuning lah antara OJK dengan bank-bank itu gitu. Nah, nanti kalau bank-bank itu kan ini mereka tentu saja menyusun RBB berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Dan kalau kita menganggap bahwa asumsi-asumsi itu kurang tepat, itu bisa ada diskusi dan lain sebagainya, sehingga berapa sih target pertumbuhan kredit misalnya yang akan mereka sampaikan, dan juga termasuk target pertumbuhan dana pihak ketiganya berapa persen dan lain sebagainya. Gitu kira-kira. Kira-kira Pak, mungkin untuk 2024 ini, kira-kira pesan apa yang ingin Anda sampaikan Pak Dian kepada kalangan bankir untuk proses pengelolaan bisnisnya sepanjang tahun ini? Ya saya kira sebetulnya resepnya tetap sama ya Mas. Artinya bahwa memang
bank ini berbeda ya tentu saja dengan kegiatan-kegiatan usaha lain ya, sebagai lembaga intermediasi mereka itu harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan prudensial ya, ketentuan yang kemudian juga menggunakan risk management yang baik tentu saja, dan juga kemudian juga menerapkan prudential regulation yang juga baik gitu. Nah, sebetulnya kalau bank itu secara kultural nih ya, secara bank culture-nya itu memang adalah mereka itu selalu harus berhati-hati di dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Prudence. No excessive risk taking. No excessive risk taking. Kenapa begitu? Bahwa mereka itu kan tidak mengelola duit sendiri. Mereka itu mengelola duit masyarakat. Betul. Oleh karena itu mereka itu harus hati-hati di dalam mengelola keuangan masyarakat itu. Jangan sampai kemudian menimbulkan kerugian-kerugian yang tidak perlu gitu kan. Dan yang penting lagi nih, Mas Syaf ya, dan yang perlu kita perlu bank perbankan kita perhatikan itu terkait dengan masalah di samping tadi risk management yang baik juga kita itu harus terkait dengan bagaimana bank itu menerapkan prinsip-prinsip integritas gitu ya, prinsip-prinsip integritas yang tinggi. Itu artinya bahwa yang terkait dengan bagaimana sistem perbankan kita harus bersihkan dari berbagai kegiatan yang ya melawan hukum misalnya kan. Ini terkait dengan fraud dan lain sebagainya, itu kita tentu saja bank harus tetap waspada karena tentu bank itu kan bisnisnya kan bisnis kepercayaan gitu. Betul, itu makanya disebut sebagai trust institutions. Jadi kalau sampai masyarakat terganggu kepercayaannya, tentu mereka itu bisa kehilangan bisnisnya. Ya. Dan ini berlaku juga untuk BPR ya nih. Bank perkreditan sekarang namanya bukan bank perkreditan rakyat, sudah diganti berdasarkan Undang-Undang P2SK menjadi Bank Perekonomian Rakyat. BPR ini dengan adanya Undang-Undang P2SK itu kan diberikan kewenangan-kewenangan baru lah kira-kira, hak-hak baru lah bisa dikatakan begitu, yang terkait dengan bisa ikut sistem pembayaran, bisa listing di pasar modal gitu kan. Dan oleh karena itu tentu mungkin masyarakat harus memahami betul ya, bahwa sekarang OJK itu sedang mengupayakan penguatan terhadap BPR. BPR itu secara keseluruhan performanya sangat baik, pertumbuhannya juga positif gitu kan. Kontribusi kepada masyarakat juga, terutama masyarakat kalangan UMKM gitu kan sangat-sangat baik gitu ya. Tetapi ini tidak cukup nih, karena memang ada BPR tertentu yang terpaksa harus kita tutup ya, karena pertama karena secara mendasar mereka itu memiliki kelemahan-kelemahan yang terkait dengan governance dan rasio-rasio keuangan yang sangat buruk ya. Kemudian juga bahkan sebagian dari mereka itu yang ada terlibat dengan fraud dan sebagainya. Jadi intinya kalau kita mau menutup ini ada terkait dengan persoalan-persoalan itu. BPR ini sebenarnya tidak akan kita tutup kalau tidak ada masalah-masalah serius gitu ya. Jadi kadang kebanyakan tuh BPR itu sehat gitu ya, kontribusinya pun bagus gitu. Nah sehingga yang ditutup itu sudah pasti adalah BPR yang bermasalah. Sehingga nanti masyarakat itu kalau sudah selesai kita membersihkan BPR ini tentu akan merasa lebih confidence nih kepada peran BPR ini. Nah BPR ini kan diharapkannya bukan untuk memberikan kredit yang gede-gede ya, itu kan kreditnya kepada UMKM, itu pasar utama mereka sebetulnya. Bahkan dalam banyak kejadian kalau mereka mencoba bermain di luar UMKM malah bisa bermasalah. Nah ini. Betul, Pak. Nah ini yang mungkin harus mendapat perhatian BPR juga ya, bukan cuma Bank Umum, dan BPR pun harus memperhatikan seperti ini karena kalau ada gangguan terhadap BPR juga ini kan bisa menimbulkan gangguan akses masyarakat terhadap pembiayaan terutama di daerah-daerah. Itu jelas Pak message-nya Pak. Baik. Bank is a trust institution. Kembali kepada fundamental yang luar biasa adalah kepercayaan ya Pak ya, karena ini adalah dana dari masyarakat yang dikelola oleh bank. Terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan lagi Pak, usaha jeda perbincangannya masih bersama